warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Ashar dari program studi administrasi publik semester 7 dengan NIM 2110145. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang governansi digital. Untuk tugas ujian akhir semester, mata kuliah governansi digital dengan dosen pengampu Ibu Riau Sujarwani, sarjana sosiologi MPM. Konsep dari governansi itu sendiri yaitu definisi konseptual governansi, suatu manajemen pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Pengertian dari digital itu berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari 2 redik atau bilangan dasar, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1, atau off dan on. Bisa dibilang yaitu bilangan binar. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah bit atau binary digit. Digitalisasi didefinisikan sebagai pengintegrasian teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan atau governansi. Definisi governansi digital itu sendiri yaitu dalam konteks tertentu, transformational government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Manfaat governansi digital dibagi menjadi 7. Salah satunya yaitu peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. 2. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintahan kepada publik. 3. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. 4. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya. 5. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 6. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai perubahan. 7. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai pemerintah dalam. Kalau kendala dalam penerapan governansi digital dibagi menjadi 5. Salah satunya juga belum adanya standarisasi yang jelas tentang implementasi government dan sosialisasi bagaimana penyelenggaraan situs Pemda yang real dan ideal. Artinya, walaupun sudah ada undang-undang, peraturan pemerintah dan petunjuk pedoman, namun masing-masing Pemda masih menerjemahkan secara sendiri-sendiri karena persoalan petunjuk teknis dan operasional yang tidak jelas dan gamblang. 2. Belum tersedia sumber daya manusia yang memadai atau minim dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan situs Pemda, hingga masih banyak Pemkab dan Pemkot yang ragu menerapkan EGO. 3. Infrastruktur jaringan informasi yang belum memadai. Contohnya seperti kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses kualitas. 4. Masih belum meratanya
literasi masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan e-gov. 5. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet. Kalau masuk ke tantangan administrasi publik di era digital, contohnya seperti kampanye untuk aplikasi e-gov dengan peningkatan literasi. 2. Para perumus kebijakan dan pimpinan organisasi harus bisa mengantisipasi pengaruh buruk dari pemakaian teknologi internet yang kurang produktif. Masuk ke landasan hukum pengembangan e-gov, ada 3, yaitu 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 3. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Landasan hukum pengembangan e-gov. Terkait tahap dalam pengembangan e-gov, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, salah satu strategi dalam pengembangan e-government adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistis dan terukur. Pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 tingkatan sebagai berikut, yaitu 1. Tingkat persiapan, 2. Pematangan, 3. Pemantapan, 4. Pemanfaatan. 3. Tingkatan pengembangan e-gov. Tingkat 1, persiapan yang meliputi seperti pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya manusia, penyiapan sarana akses yang mudah, misalnya menyediakan sarana multipurpose community center, warnet, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. Tingkat yang kedua yaitu pematangan, meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, pembuatan antarmuka terhubungan dengan lembaga lain. Tingkat 3, pemantapan, yang meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, optimalisasi peran sains dan teknologi untuk mewujudkan smart city. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Dan tingkat yang keempat yaitu pemanfaatan, yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat J2G, J2B, dan J2C yang terintegrasi. Pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat, tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antara lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Tujuan e-government ada 3. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas dari public service
berbasiskan teknologi informasi. Kedua, mendukung pemerintah yang bersih dan transparan. Dan yang ketiga, membantu perbaikan birokrasi di pemerintahan, perbaikan manajemen waktu, perbaikan manajemen keuangan, serta manajemen pemerintahan secara keseluruhan. Definisi e-governance, bentuk dukungan terhadap jalannya e-governance dengan menekankan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang berbasiskan teknologi informasi. Munculnya sebagai wujud dari adanya e-government, bentuk tata kelola terhadap implementasi e-government, antara e-government dan e-governance saling menghubungkan satu sama lain. Tiga pelaku utama di e-governance. Salah satunya pemerintah, tentu memberi kebijakan, menjalankan aspirasi rakyat. Dua, masyarakat, memantau di dalam jalannya pemerintahan, pemberi masuk ke pemerintah. Tiga, pihak swasta, para pelaku bisnis yang terlibat dalam kegiatan bisnis, industri, penjualan, pembelian, distribusi. Menurut Idrajit tahun 2004, setidaknya ada 3 kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-governance, yaitu 1. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan. 2. Melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet. 3. Memperbaiki mutu kualitas pelayanan. E-government atau pemerintahan digital adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dari Hasibuan dan Santoso tahun 2005. Prinsip-prinsip dasar e-government Idrajit tahun 2007. 1. Fokus pada perbaikan layanan pemerintah. 2. Membangun lingkungan yang kompetitif. 3. Memberikan penghargaan terhadap inovasi. 4. Tekanan pada pencapaian efisiensi. 1. Fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah. Contohnya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang melalui TIK yang berupa website perizinan melalui layanan online yang dihadirkan sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat, memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam melakukan pengurusan izin tertentu. Dalam website dapat melakukan registrasi online dan sejumlah syarat lainnya dapat dilihat di website. 2. Membangun lingkungan yang kompetitif. Contohnya seperti kompetisi publik dan swasta, seperti sekolah dan rumah sakit. Swasta seperti penyedia jasa dan cellphone. 3. Perusahaan yang berbentuk di bidang perbankan, berkompetisi atau bersaing dengan menarik minat nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh aparatur negara dalam menjalankan kompetisi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Contohnya adalah 1. Pemberian jasa atau layanan harus bersaing dalam usaha berdasarkan kinerja dan harga. 2. Persaingan adalah kekuatan yang fundamental, tidak memberikan pilihan lain yang harus dilakukan oleh organisasi publik selain perbaikan. 3. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tidak bersifat monopoli, tetapi harus bersaing. 4. Masyarakat dapat memiliki pelayanan yang disukainya, oleh sebab itu pelayanan sebaiknya mempunyai alternatif. Kompetisi merupakan satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. 5. Menumbuhkan persaingan sehat sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan umum.
6. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat. Penguasaan informasi menjadi penting untuk membantu dalam perjalanan kompetisi, membangun sistem informasi yang memudahkan masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang dimengerti, bisa diwajarkan. Mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.